Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita memahami perkalian dalam bentuk aljabar, pertama-tama kita harus mengenal dulu sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Ada 3 jenis sifat dalam operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama adalah sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi jika ada A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Komutatif artinya pertukaran. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berlaku juga untuk bentuk perkalian. Jadi untuk A dikali B sama dengan B dikali A. Atau contohnya, jika ada X ditambah 3, maka berlaku juga sama dengan 3 ditambah X. Sifat yang kedua ialah sifat asosiatif. Jadi jika ada A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Atau dalam bentuk perkalian, A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Jadi contohnya, jika ada 2 ditambah 3 ditambah X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah X. Atau dalam bentuk perkalian, 2 dikali 3 kali X sama dengan 2 kali 3 dikali X. Seperti ini. Sifat yang ketiga adalah distributif, atau nama lainnya perkalian terhadap penjumlahan. Jadi misal ada A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kenapa bisa seperti ini? Karena sifat distributif ini kan perkalian terhadap penjumlahan ya. Jadi A dikali B kemudian ditambah A dikali C. Nah, di sini. Jadi dikali, setelah itu ditambah dan dikali lagi. Atau bisa ditulis A dalam kurung B ditambah C. Jadi dalam kurung di sini sudah mewakili tanda kali ya. Jadi langsung saja ini A kali B jadinya AB, A kali C jadinya AC. Contohnya adalah misal kita punya 2 dikali A ditambah 5. Berarti sama dengan 2 dikali A, 2 kali A, kemudian ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 5. Nah, di sini 2 dikali A jadinya 2A. Ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 2A ditambah 10. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Jika ada soal 5 kali A ditambah 10, maka penyelesaiannya berarti di sini 5 dikali A, kemudian ditambah 5 kali 10. Berarti 5 dikali A sama dengan 5A, dan 5 dikali 10, 50. Mudah kan? Untuk contoh soal berikutnya, di sini ada soal A dikurangi 10 dikali 2A ditambah 3. Nah, ingat ya, untuk lambang kurung, di sini berarti melambangkan operasi perkalian. Nah, di sini berlaku sifat distributif. Jadi, pertama, A dikali 2A. Kita tulis A dikali 2A. Kemudian, ditambah A dikali 3. Kenapa ditambah? Karena di sini tandanya positif. Ditambah A dikali 3. Kemudian
di sini dikurangi 10 dikali 2A. Kenapa dikurangi? Karena di sini tandanya negatif. Kemudian dikurangi lagi 10 dikali 3. 10 dikali 3. Nah, kita selesaikan yang bentuk perkalian dulu. Di sini A dikali 2A. A dikali 2A jadinya 2A kuadrat. Kemudian ditambah A dikali 3. Berarti 3A. Kemudian dikurangi 10 kali 2A. Berarti negatif 20A. Kemudian dikurangi 10 kali 3. Berarti negatif 30. Nah, kita sederhanakan. Mana yang variabelnya sama? Nah, di sini variabelnya A, di sini variabelnya A. Berarti ini tetap ya, kita tulis 2A kuadrat. Nah, di sini ada positif 3 dan negatif 20A. Berarti negatif 20 ditambah 3. Jadinya negatif 17A. Di sini ditulis tetap negatif 30. Berarti hasilnya 2A kuadrat min 17A min 30. Kita lanjut ke contoh permasalahan. Pak Soleh mempunyai kebun pisang berbentuk persegi dan kebun tomat berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun tomat adalah 10 meter lebih panjang dari sisi kebun pisang. Sedangkan lebarnya adalah 5 meter kurang dari panjang sisi kebun pisang. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Soleh adalah sama, maka tentukan luas kebun pisang Pak Soleh. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan ilustrasi berikut. Untuk kebun pisang Pak Soleh berbentuk persegi, dengan sisinya masih belum diketahui. Kita misalkan saja A. Nah, untuk kebun tomatnya berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya 10 meter lebih panjang dari kebun pisangnya. Berarti di sini A ditambah 10. Sedangkan lebarnya 5 meter kurang dari sisi kebun pisang. Berarti A dikurangi 5. Nah, di sini luas kebun pisang karena di sini bentuknya persegi, berarti rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, karena di sini sisinya dilambangkan A, kita tuliskan luas kebun pisangnya A kuadrat. Kemudian, untuk luas kebun tomatnya, kita misalkan LT ya. Nah, karena berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Berarti panjang itu kan ini dari sini ke sini. Berarti A ditambah 10. A ditambah 10. Kemudian lebarnya A dikurangi 5. Nah, setelah diketahui luas kebun pisang dan luas kebun tomat, kita jadikan persamaan. Karena diketahui luas kebun pisangnya dan luas kebun tomatnya itu sama. Jadi di sini luas kebun pisang sama dengan luas kebun tomat. Tadi luas kebun pisangnya berapa? A kuadrat. Sedangkan luas kebun tomatnya A ditambah 10 dikali A dikurangi 5. Nah, di sini berlaku sifat distributif. Berarti A dikali A, kemudian A dikali negatif 5. Kita tuliskan ya. A dikali A sama dengan A kuadrat, kemudian A dikali negatif 5, jadinya negatif 5A. Kemudian 10 dikali A dan 10 dikali negatif A. Berarti 10 dikali A jadinya 10A. Sedangkan 10 dikali negatif 5 hasilnya negatif 50. Kemudian kita sederhanakan yang memiliki variabel sama,
yang memiliki variabel sama berarti di sini negatif 5A dan 10A. Nah, di sini A kuadrat tetap, berarti negatif 5 ditambah 10. Jadinya positif 5A. Di sini negatif 50. Nah, kemudian yang luas pisangnya gimana? Di sini tetap ya. Jadi A kuadrat, di sini juga A kuadrat. Nah, di sini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat. Berarti kita hilangkan A kuadrat. Caranya di sini A kuadrat. Nah, di sini juga ada A kuadrat. Kita tuliskan dulu ya. Ditambah 5A dikurangi 50. Nah, di sini kita kurangkan masing-masing ruas kanan dan ruas kiri dengan A kuadrat. Jadi di sini dikurangi A kuadrat dan di sini juga dikurangi A kuadrat. Biar apa? Biar di sini A kuadratnya hilang. Jadi A kuadrat dikurangi A kuadrat, berarti A kuadrat dikurangi A kuadrat jadinya 0. Nah, A kuadratnya udah hilang tuh. Di sini A kuadrat dikurangi A kuadrat juga hilang. Berarti sisa 5A dikurangi 50. Kita lanjutkan di sini ya. Terakhir tadi 0 sama dengan 5A dikurangi 50. Nah, di sini kita akan mencari nilai A. Untuk mencari nilai A berarti di sini negatif 50 harus dihilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya berarti kita jumlahkan dengan lawannya. Nah, untuk menghilangkan negatif 50 ini, kita jumlahkan dengan 50. Supaya adil, berarti kalau ruas kanan dikasih 50, yang kiri juga dikasih 50. Nah, di sini 50 ditambah 0 hasilnya 50. Di sini 5A. Negatif 50 ditambah 50 hasilnya 0. Nah, di sini 5A sama dengan 50. Supaya jadi A berarti 5A dibagi 5. Di sini juga 50 dibagi 5. Berarti di sini 50 dibagi 5 jadinya 10. 5A dibagi 5 sama dengan A. Berarti 10 sama dengan A. Atau kita balik, A sama dengan 10. Nah, A tadi ini adalah sisi dari luas kebun pisang. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas kebun pisang. Berarti luas kebun pisang sama dengan A kuadrat. A-nya 10, berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Berarti luas kebun pisangnya sama dengan 100 meter persegi. Bisa dipahami ya? Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa